Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan 5 informasi penting untuk P2 dan P3 yang memiliki sekolah induk yang ada kebutuhannya, apakah nanti akan mengunci formasi atau tidak. Ini bukan P1 yang kami maksud ya. Yang kami maksud di sini adalah bagaimana posisi bagi P2 dan P3 misalkan di sekolah induknya itu ada kebutuhan apakah nantinya guru induk yang masuk dalam kategori P2 atau P3 itu akan berstatus pengunci formasi atau tidak di seleksi P3K Guru tahun 2023. Ini banyak sekali bertanya di kolom komentar Bapak Ibu. Jadi perlu kami juga untuk membuatkan video ya. Oke, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, sekali lagi bagi rekan-rekan yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, 5 informasi penting ya terkait dengan penempatan P2 dan P3 sekolah induk, apakah kunci formasi atau tidak ya, tes cat BKN P3K Guru 2023. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu kita flashback dulu Bapak Ibu ya, kita flashback dulu terkait dengan tahapan pengisian formasi ya. Dilakukan itu berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang, ingat ya, sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Nah, untuk penempatan nantinya itu berlaku yang namanya urutan prioritas. Mulai dari guru lulus PG 2021, kemudian masuk turun ke P2, setelah itu guru honorer negeri masa kerja 3 tahun terakhir, atau P3 setelah itu jika masih tersedia formasi itu akan ada pelamar umum. Nah, di sini dibedakan, di sini ada 3 kategori yang nantinya akan menggunakan seleksi menggunakan CAT, termasuk THK 2 honor negeri kurang lebih 3 tahun terakhir atau P3 dan lulusan PPG dan non ASN ini nantinya akan mengikuti seleksi menggunakan CAT. Sedangkan untuk mekanisme penempatan itu difokuskan langsung kepada guru lulus PG. Tapi untuk guru lulus PG ini ada urutan prioritasnya juga Bapak Ibu. Mulai dari THK 2, guru honorer negeri, PPG dan guru swasta. Nah, terkait dengan kunci mengunci formasi terutama bagi P2 dan P3, di sini sebenarnya sudah ada ketentuannya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ini langsung di poin ketiga. Kayaknya ini agak kena teman-teman ya, di poin yang ketiga di sini. Di sini dikatakan ya, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi logikanya, baik itu P2 maupun P3 itu hanya ada 2 kemungkinan penempatan ketika nilai Bapak Ibu itu memenuhi persyaratan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu ditempatkan di sekolah induk atau Bapak Ibu ditempatkan di sekolah non induk. Pasti itu yang akan terjadi Bapak Ibu ya. Nah, ingat ya, logika seperti itu. Kemudian untuk tahapan pengisian formasi nantinya itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasinya itu tersedia. Mulai dari THK 2, honorer negeri masa kerja 3 tahun terakhir, lulusan PPG dan guru non ASN. Jadi tahapan pengisian formasi itu juga berdasarkan urutan kategori pelamar. Nah, sedangkan bagaimana penempatannya ya seperti itu tadi. Kalau tidak ditempatkan di sekolah induk, pasti ditempatkan di sekolah non induk Bapak Ibu ya. Terkait dengan skema penempatan ya. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Nah, untuk jadwalnya di sini ya, untuk perubahan jadwal penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023 itu pengumuman seleksinya kan sudah ya, pendaftaran juga sudah, seleksi administrasinya ini sampai tanggal 12 Oktober ya, kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi 13 hingga 16 Oktober Bapak Ibu. Nanti ada masa sangka juga di tanggal 17 hingga 19 Oktober ya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya.
Nah, kita lanjut di bagian sini ya. 5 info penting P2 dan P3 sekolah induk apakah mengunci formasi atau tidak ya. Nah, ingat yang pertama informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya seluruh formasi ya Bapak Ibu, seluruh formasi itu sebenarnya ada di pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Jadi sebenarnya tidak ada formasi di sekolah. Ingat, saya ulangi ya, tidak ada formasi di sekolah. Kenapa tidak ada formasi di sekolah? Karena salah satu perubahan dilakukan oleh Kemendikbud bahwa seluruh formasi itu ada terpusat di Dinas Pendidikan. Jadi sekarang makanya pada saat Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pelamar P3K guru itu melihat pengumuman formasi dari pemerintah, itu tidak ada nama sekolahnya. Nah, unit penempatannya itu berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi intinya memang di sekolah itu tidak ada lagi formasi. Makanya kalau kita berbicara pengunci formasi di sekolah induk, kayaknya tidak relevan lagi untuk saat sekarang ini Bapak Ibu. Karena formasi itu terpusat di Dinas Pendidikan. Nanti Bapak Ibu lulus, maka akan terjadi distribusi penempatan setelah Bapak Ibu lulus menjadi ASN P3K, dan yang itu yang diatur oleh pemerintah agar terjadi pemerataan penempatan untuk guru-guru. Jadi saya rasa sudah sangat jelas ya, kalau kita berbicara sekolah induk kunci formasi atau bagaimana, itu sudah tidak relevan lagi, karena justru untuk saat sekarang ini sudah tidak ada formasi lagi di sekolah. Seluruh formasi itu terpusat di Dinas Pendidikan. Nanti setelah lulus baru terjadi distribusi penempatan Bapak Ibu ya. Intinya seperti itu ya. Oke. Kemudian info yang kedua untuk P2 dan P3 adalah seperti ini. Untuk skema penempatan nantinya ya, berurutan Bapak Ibu, mulai P2 kemudian P3, dan setelah itu nantinya berdasarkan urutan prioritas dan nilai. Nah, jadi kalau dikatakan berdasarkan nilai, maka nantinya di sini pasti akan terjadi perangkingan. Kalau terjadi perangkingan nilai dan urutan prioritas, tentunya itu susah untuk melihat sekolah induk pengunci formasi. Itu susah karena yang dilihat itu, yang jadi patokan itu adalah nilai ranking tertinggi Bapak Ibu dan urutan prioritas terbaik. Mulai dari guru PG, THK 2, guru honorer negeri masa kerja 3 tahun terakhir, dan yang terakhir itu adalah pelamar umum atau kita kenal dengan istilah P4. Seperti itu kira-kira ya, itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga di sini Bapak Ibu ya, P2 dan P3 akan mengikuti tes CAT BKN. Artinya apa? Penentu kelulusan adalah nilai terbaik, nilai tertinggi, dan kebutuhan di instansi. Ini kita sudah bahas tadi di poin kedua. Kalau dikatakan penentu kelulusan P2 dan P3 berdasarkan nilai tes CAT BKN, berarti itu akan terjadi perengkingan nilai, akan ada persaingan nilai terbaik, nilai tertinggi untuk mengisi suatu penempatan. Ya, logikanya ya seperti itu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan nilai tertinggi, nilai terbaik, maka Bapak Ibu akan menjadi prioritas untuk ditempatkan di sekolah sebagai P3K guru, apakah nanti di sekolah induk ataupun non induk. Karena memang pendistribusian penempatan itu setelah Bapak Ibu guru lulus, karena seluruh formasi itu terpusat di Dinas Pendidikan atau dalam hal ini pemerintah daerah. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Kemudian yang keempat, dan yang kelima. Yang keempat itu akan terjadi perengkingan nilai berdasar hasil tes CAT BKN. Jelas kalau sudah terjadi perengkingan nilai itu susah untuk mengaitkan dengan sekolah induk pengunci formasi karena jadi patokan itu nilai. Nah, kemudian yang poin kelima, ternyata seperti inilah kesimpulan kita ya. Apakah ada sistem kunci formasi guru induk untuk P2 dan P3? Intinya seperti ini. Intinya kalian sudah paham ya penjelasan admin mulai dari poin 1 sampai poin 4. Dan untuk lebih jelasnya, kita wajib untuk menunggu juknis resmi dari Kemdikbudristek terkait dengan skala prioritas penempatan. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.